Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 13 akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan masyarakat. Secara ringkas, masyarakat atau lingkungan sosial merupakan sekelompok individu pada suatu komunitas yang terikat oleh satu kesatuan visi kebudayaan yang telah disepakati bersama. Setidaknya di sini ada dua kelompok masyarakat dalam komunitas kehidupan manusia. Yang pertama, kelompok primer, yaitu kelompok ketika manusia pertama kali berinteraksi dengan orang lain secara langsung, seperti halnya keluarga dan masyarakat secara umum. Yang kedua, kelompok sekunder, yakni kelompok yang dibentuk secara sengaja atas pertimbangan dan kebutuhan tertentu, seperti halnya perkumpulan profesi, sekolah, partai politik, dan sebagainya. Kesatuan visi ini secara luas kemudian membentuk hubungan yang komunikatif dan dinamis, yakni berubah sesuai dengan apa yang dibutuhkan di zaman tersebut. Dari penjelasan itu dapat kita tarik bahwa ekstensi masyarakat sangat besar peranan dan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan kepribadian individu peserta didik. Oleh sebab itu dikarenakan keberadaan manusia merupakan laboratorium dan sumber makro yang penuh dengan alternatif bagi memperkaya pelaksanaan proses pendidikan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat memiliki peranan dan tanggung jawab moral terhadap terlaksananya proses pendidikan. Dan semua unsur yang ada di dalam masyarakat harus senantiasa memiliki rasa tanggung jawab dan peranan terhadap terlaksananya proses pendidikan. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan dan kepentingan yang timbal balik antara masyarakat dan pendidikan. Sebab lewat nilai-nilai pendidikan ini, kebudayaan suatu komunitas masyarakat dapat dipertahankan dan dilestarikan. Di sisi lain, pendidikan merupakan sarana yang tepat dan paling efektif untuk menyatukan visi dan tujuan suatu komunitas masyarakat yang demikian heterogen atau kompleksnya. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki potensi yang berbeda-beda. Untuk itu, pendidikan harus mampu mengakumulasikan seluruh potensi dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat dalam sistem pendidikannya. Dalam konsep dan upaya kondusif ini, baik masyarakat maupun lembaga pendidikan akan memiliki rasa bertanggung jawab atau berhasil, atau setidaknya proses pendidikan bisa mensosialisasikan nilai-nilai tersebut. Mungkin dari penjelasan tersebut akan dilanjutkan tentang hadis-hadis tentang pendidikan masyarakat dan konsep-konsep pendidikan Islam menurut hadis Sarbawi yang akan dijelaskan oleh teman saya Saudara Malik dan Bahrul Ilmi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis-hadis pendidikan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dum ba'da wa syabbaka baina asabihi, rawahu Bukhari, yang artinya sesungguhnya seorang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan bangunan yang saling mengutamakan satu sama lain, dan beliau menyilangkan atau menyatukan jari-jari mereka. Hadis rawahu al-Bukhari.
penjelasan tentang hadis di atas tadi. Yang pertama, kepercayaan bahwa masyarakat itu sekumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh budayaan dan agama. Dan yang kedua, setiap individu dalam masyarakat harus memahami hak dan kewajiban. Hak dan kewajibannya masing-masing. Dan yang ketiga, semua unsur dalam masyarakat harus menciptakan situasi yang kondusif dan saling mendukung dalam menciptakan suasana berpendidikan. Hal itu dikarenakan negara yang aman adalah jaminan adanya keamanan sosial. Dan yang keempat, kepercayaan bahwa manusia mempunyai motivasi dan kebutuhan. Maka sebagai anggota masyarakat, kita harus bahu-membahu mewujudkan cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi. Saya akan menjelaskan konsep-konsep pendidikan Islam menurut hadis Nabawi. Dari perluasan dilalah dari hadis-hadis di atas membuktikan bahwa Islam mempunyai keistimewaan dalam dunia pendidikan, tidak terkecuali dalam perhatiannya terhadap lingkungan pendidikan masyarakat. Perpaduan antar wahyu dan akal yang diadopsi oleh Islam merupakan keistimewaan yang tak dapat disamai oleh konsep pendidikan lainnya. Mungkin dalam beberapa aspek konsep Islam tentang hal ini ada mempunyai beberapa kemiripan dengan yang ada dalam teori-teori pendidikan pada umumnya. Akan tetapi sekali lagi, keistimewaan Islam adalah ruhul Islam itu sendiri, yang bermula dari wahyu dan kemudian diajarkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan itu bukanlah hanya sekedar klaim-klaim yang tak berdasar. Sebaliknya, keistimewaan itu terungkap dalam beberapa pandangan pemikir Islam. Mereka bukan membentuk sesuatu yang dibuat-buat, akan tetapi dari hasil penggalian inspirasi dari warisan peradaban Islam yang adiluhur. Konsep lingkungan pendidikan menurut Islam tidak jauh dari pandangan Islam sendiri terhadap masyarakat. Di antaranya, yang pertama, kepercayaan bahwa masyarakat itu sekumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan tanah air, kebudayaan, dan agama. Yang kedua, kepercayaan bahwa masyarakat Islam punya identitas khas dan ciri-ciri tersendiri. Yang ketiga, kepercayaan bahwa dasar pembinaan masyarakat Islam adalah akidah. Yang keempat, kepercayaan bahwa agama itu akidah, ibadah, dan muamalah. Yang kelima, kepercayaan bahwa ilmu adalah dasar terbaik bagi kemajuan masyarakat sesudah agama. Nomor 6, kepercayaan bahwa masyarakat selalu berubah atau dinamis. Yang ketujuh, kepercayaan pada pentingnya individu dalam masyarakat. Yang kedelapan, kepercayaan pada pentingnya keluarga dalam masyarakat. Yang kesembilan, kepercayaan bahwa segala sesuatu yang menuju kesejahteraan bersama, keadilan, dan kemaslahatan di antara manusia termasuk di antara tujuan-tujuan syariat Islam. Segala sesuatu yang diajarkan Islam mengarah pada hal itu. Bahkan dalam ibadah pun terdapat dua pendapat terkait tujuannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah sekedar bertujuan mencari pahala, sedangkan menurut jumhur ulama, di samping untuk mencari pahala, ibadah juga mengandung hikmah tersendiri yang terkandung di dalamnya. Untuk mengawal segala sesuatunya agar mengarah menuju kemaslahatan, maka perlu adanya jaminan keamanan sosial. Keamanan sosial adalah ketenangan yang menghilangkan kegelisahan dan ketakutan dari diri manusia, baik individu maupun kelompok, dalam seluruh kehidupan duniawi, bahkan juga dalam kehidupan akhirat. Setelah kehidupan ini, sebagaimana keamanan sosial secara umum mengharuskan adanya hal-hal berikut. Yang pertama, keamanan manusia
atas penghidupannya dalam kadar yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, keamanan atas dirinya, kebebasannya dan kehormatannya yang telah diberikan oleh penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuntutan bagi kehormatan dan kemuliaan itu seperti keadilan dan persamaan. Yang ketiga, keamanan atas agamanya yang merupakan rambu-rambu petunjuk jalan dan tujuan manusia dalam hidup ini. Sebagaimana keamanan sosial mengharuskan untuk mewujudkan hal-hal primer ini dan yang sejenis dengannya. Manusia juga yang merupakan pihak yang dituju dalam mewujudkan unsur-unsur keamanan sosialnya harus memiliki wadah yang menaungi dan menjaga unsur-unsur keamanan sosial itu. Wadah itu adalah negara yang tanpa keberadaan dan keamanannya tidak ada nilainya pembicaraan tentang macam keamanan sosial apapun. Bisa disimpulkan bahwa negara yang aman adalah wadah bagi keamanan sosial dalam masyarakat.